gimana sikap Habib sama orang-orang yang nggak percaya Habib? Oh, Bahkan nggak cuma percaya, Ya. bukan cuma nggak percaya, bahkan dia meneliti bahwa dia menganggap wah ini silsilahnya bohong. Iya. Lalu berkumpul ya maksudnya. Dia sampai meneliti gitu. Bagaimana tuh Siap. sikap sama orang yang nggak percaya Habib? Keren banget, keren banget. Gini, Anda terserah langsung Beb ya. Masih muskilah, terserah antar gimana. Mempercayai Habib itu bukan rukun Islam. Betul. Dan bukan rukun iman. Jadi memang bebas. Engkau mau percaya, nggak percaya silahkan. Engkau tidak wajib mempercayai ini adalah dzurriyyah Nabi. Aku nggak mau percaya, ya silahkan. Walaupun sudah jelas nasabnya contohnya. Dan kita nggak bisa untuk memaksa orang untuk percaya. Nggak bisa, itu hak masing-masing. Nah, itu satu poin. Poin kedua, silahkan mau diriset, mau mau diteliti Beb ya. Mau diteliti dengan tesis atau dengan apa. Alangkah indahnya kalau itu fair, artinya ayo kita adu data. Kalau beliau mau serius nih, mau serius, ayo adu data. Apakah nama itu tak tercantum pada abad tertentu? Ada beberapa kitab nggak mencantumkan nama itu sebagai anaknya contohnya di kitab abad keempat atau abad kelima. Tapi ada juga kitab-kitab di abad setelahnya mencantumkan. Nah kita lihat merujuk ke para pakar nasab. Apakah di antara syarat menetapkan nasab itu harus ada kitab sezaman atau tidak? Nah, mari kita letakkan ini di meja diskusi ilmiah. Jangan kabur tadi. Yang penting ayo diskusi beneran. Berarti ayo kita berdiskusi beneran. Yang bukan kalah ya. Insya Allah nggak ada yang kalah. Yang hujah nyata di depan mata. Mari kita ambil apapun itu. Kita akui sama-sama. Akui, baik pun ini iya benar atau tidak benar nasabnya itu. Ya barang-barang kita akui. Nggak ada problem sama sekali, nggak ada masalah gengsi atau malu dalam perihal ilmu. Kalau emang itu dipandang dengan keilmuan yang murni, itu alangkah indahnya, teman-teman. Indah kali kalau kita diskusi tanpa ada ego ya, tanpa ada itu keren banget. Kan keturunan Rasulullah itu banyak sekali kan. Iya betul. Tapi kenapa yang ada lembaganya, terus kemudian yang kita pahami sampai ke sini, yang mungkin Habib punya bukunya ya, nah, keluarga saya juga punya, keluarga saya juga sebagian Habib ya, Al-Hamid dan lain sebagainya, Al-Idrus juga, mereka punya juga gitu. Nah kenapa dari keluarga Alawiyin doang? Iya. Dan pertanyaan, apakah yang mencatatkan nasabnya sebagai keturunan Nabi itu hanya keluarga dari Alawiyin? Sebenarnya enggak juga. Kalau kita lihat ada di Mesir yang bagus juga, Naghabatul Ashraf ini, keren banget. Mereka punya buku dan bagus rapi bukunya itu. Di Mesir ada Naghabatul Ashraf. Di Maroko juga ada. Kan katanya Raja Maroko termasuk itu, mereka juga pencatatan punya itu. Dan juga ada di Irak, Naghabatul Ashraf, yang keluarga Al-Jailani juga ada mereka buku. Di Hadramaut pun, ya enggak semua juga Alawi kan. Ada keluarga Al-Hasni. Yusuf bin Abid. Ada keluarga Al-Jailani ada di Hadramaut. Nah, dan memang itu bukan cuma untuk habaib. Kalau Anda balik ke Hadramaut, Anda bakal nemu Anda punya nasab. Sekian lamanya, pasti ada. Dan itu menjadi budaya orang Arab. Betul. Pencatatan nasab itu, terutama di Yaman. Itu keluarga Bafadhal, keluarga Al-Khatib, mereka punya nasab sampai Al-Khatib sampai Abbad bin Bishr. Itu sampai sekarang dijaga dan ada lembaga khusus untuk itu. Jadi bukan untuk Ba'alawi saja, bahkan bukan untuk habaib ataupun dzurriyyah, bahkan bukan untuk mereka saja, yang lain pun ada pembuktian. At-Tamimi juga ada, Bani Tamim kan banyak juga. Kalau soal berguru tadi diceritakan bahwa Habib ini juga berguru kepada orang-orang Arab yang bukan dari kalangan Habib. Apakah mereka juga berguru kepada orang-orang Indonesia yang bukan keturunan Arab? Oh, sangat Habib, sangat banyak itu. Sangat banyak sekali. Ketika mereka datang ke Indonesia, atas nama berdagang kah, atas nama berdakwah kah, mereka pastinya menghormati ulama setempat dan menimba ilmu dari ulama setempat. Dan hampir setiap tokoh nama yang kita lihat dari ulama-ulama yang ada di Nusantara pasti pernah mengambil ilmu dari ulama Nusantara itu sendiri. Walaupun antara mereka ada namanya tadabuj. Tadabuj itu saling mengambil. Nah, aneh ngaji sama beliau dan juga beliau ngaji sama. Mungkin kalau bahasa sekarang diskusi kalau jatuhnya sih.